Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas analisis laporan keuangan kelas A akan menjelaskan materi mengenai analisis aktivitas operasional. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama di sini ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Lalu ada rekan saya Imelda Vakanza dengan NPM akhir 020, lalu ada Febiola Aura dengan NPM akhir 057, lalu ada Fionita Tri dengan NPM akhir 192, lalu ada Mary Angeline dengan NPM akhir 204, lalu ada Teresa Liandri dengan NPM akhir 220, lalu ada Juan Fajar Samuel dengan NPM akhir 324. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengukuran pendapatan atau income measurement. Nah, pendapatan merupakan ringkasan dari efek keuangan atas aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi berfungsi untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dihasilkan dengan komponen penting dilaporkan secara terpisah. Lalu ada dua konsep utama dalam pendapatan. Yang pertama ada pendapatan ekonomik atau economic income dan pendapatan permanen atau permanent income, sustainable income atau recurring income. Nah, dalam pendapatan ekonomi yaitu mengukur perubahan kekayaan pemegang saham selama periode tertentu. Teorinya setara dengan arus kas periode tersebut ditambah dengan perubahan nilai kini arus kas masa depan yang diharapkan. Lalu ada pendapatan permanen atau permanent income, yaitu estimasi pendapatan rata-rata stabil yang diperkirakan dapat diperoleh oleh perusahaan sepanjang hidup usahanya. Nah, sementara itu pendapatan akuntansi atau accounting income berbeda karena berbasis akuntansi akrual atau accrual accounting dengan pengakuan pendapatan dan mencocokkan biaya. Namun, pendapatan akuntansi mengandung potensi kesalahan pengukuran karena aturan arbiter, manajemen laba, dan estimasi. Nah, di sini pendapatan akuntansi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen permanen atau berulang, yaitu relevan bagi penilaian. Misalnya setiap $1 setara dengan 1 per R nilai perusahaan. R di sini adalah cost of capital. Kemudian yang kedua ada komponen transitory. Di sini hanya bernilai $1 untuk $1 tanpa pengaruh jangka panjang. Yang ketiga ada komponen tidak relevan, yaitu tidak relevan untuk penilaian. Nah, tantangan utama bagi analisis di sini adalah mengidentifikasi bagian pendapatan yang benar-benar berulang atau core income. Nah, di sini pendapatan akuntansi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pendapatan serta beban. Nah, pendapatan sendiri atau revenues adalah arus kas masuk dari aktivitas utama perusahaan, baik penjualan tunai maupun non tunai ataupun kredit. Lalu ada keuntungan atau gains adalah arus kas masuk dari aktivitas sampingan atau transaksi khusus. Misalnya di sini ada keuntungan penjualan aset. Nah, perbedaannya adalah pendapatan cenderung berulang sementara keuntungan bersifat tidak berulang. Kemudian di sini ada beban atau expense, yaitu arus kas keluar atau alokasi biaya dari aktivitas operasi normal. Kemudian ada kerugian atau loss, adalah penurunan aset bersih akibat aktivitas non utama seperti rugi penjualan investasi atau penurunan nilai goodwill. Kemudian ada isu penting dalam pengakuan beban. Yang pertama ada matching principle, yaitu pencocokan beban dengan pendapatan yang dihasilkan. Lalu ada cost deferral atau multi-period allocation, yaitu biaya yang manfaatnya ini lebih dari satu periode akan diaplikasikan, akan dikapitalisasi dan dialokasikan secara sistematis ke periode-periode yang akan datang atau periode yang mendatang. Nah, di sini ada klasifikasi dan ukuran alternatif pendapatan atau alternative income classification and measures. Nah, pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi penting. Yang pertama ada recurring versus non-recurring atau berulang versus tidak berulang, yaitu membedakan apakah suatu komponen pendapatan akan terus berlanjut di periode mendatang atau hanya terjadi sekali. Lalu ada operating versus non-operating, yaitu operasional versus non-operasional. Nah, di sini membedakan apakah suatu komponen pendapatan berasal dari aktivitas utama perusahaan atau dari aktivitas sampingan atau pendanaan. Nah, kedua dimensi ini seringkali tercampur padahal berbeda tujuan. Misalnya kerugian akibat kebakaran termasuk operasional tetapi tidak berulang, sedangkan pendapatan bunga termasuk non operasional namun bisa berulang.
Nah, lalu di sini ada gambar mengenai operating versus non-operating and recurring versus non-recurring dimension for classification income. Gambar ini memadukan dua dimensi. Yang pertama ada pendapatan operasional berulang atau recurring income, yaitu mencerminkan inti laba dari aktivitas utama yang akan terus berlanjut. Lalu ada pendapatan non operasional berulang atau non recurring income, yaitu mencerminkan laba sampingan yang tetap ada secara rutin seperti bunga deposito. Selanjutnya ada pendapatan operasional tidak berulang atau non operating income, yaitu mencerminkan peristiwa tak biasa dalam operasi seperti biaya restrukturisasi atau kerugian akibat bencana. Lalu ada pendapatan non operasional tidak berulang atau non operating income, yaitu mencerminkan kejadian sampingan sekali waktu, misalnya keuntungan dari pelepasan investasi besar. Nah, dengan matriks ini analis dapat lebih akurat memilah bagian laba yang berkelanjutan dari yang sementara. Lalu ada pendapatan berulang dan tidak berulang. Nah, ini kan sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Nah, laporan keuangan ini terdapat beberapa ukuran alternatif pendapatan. Yang pertama ada net income atau laba bersih, yaitu ukuran yang paling umum yang sering disebut dengan bottom line, tetapi tidak mencakup semua perubahan nilai aset dan liabilitas, khususnya yang belum direalisasi. Lalu ada comprehensive income atau laba komprehensif, yaitu ukuran yang lebih luas karena mencakup seluruh perubahan ekuitas non pemilik sehingga mendekati konsep pendapatan ekonomi. Lalu ada income from continuing operation atau laba dari operasi yang berlanjut, yaitu mengeluarkan item luar biasa dari maupun operasi yang dihentikan sehingga lebih mencerminkan kinerja berkelanjutan. Lalu ada core income atau pendapatan inti, yaitu ukuran laba yang benar-benar berulang dari aktivitas normal perusahaan setelah mengeluarkan item sekali waktu atau tidak biasa. Lalu di sini ada pendapatan operasional dan non-operasional. Pendapatan operasional adalah laba yang dihasilkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan. Nah, ukuran ini umumnya mengecualikan yang pertama ada keuntungan atau kerugian dari aktivitas sampingan. Misalnya di sini ada penjualan aset. Lalu ada penurunan nilai atau kerugian nilai, misalnya impairment atas aset. Lalu ada item luar biasa, misalnya di sini ada strukturisasi atau mogok kerja. Lalu yang keempat ada pendapatan atau beban bunga dan dividen. Nah, lalu ada non operating income, yaitu semua komponen pendapatan yang tidak termasuk dalam operasi utama. Nah, namun karena standar akuntansi di sini tidak secara konsisten mendefinisikan operating income, banyak perusahaan mengklasifikasikan secara berbeda untuk tujuan manajemen laba. Oleh karena itu, analis biasanya lebih mengandalkan ukuran seperti ada EBIT atau earnings before interest and taxes, lalu ada NOPAT atau net operating profit after tax. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif atau comprehensive income. Nah, pendapatan komprehensif adalah ukuran yang mencakup seluruh perubahan ekuitas pemegang saham selain transaksi dengan pemilik, misalnya dividen atau penerbitan saham. Artinya, ukuran ini paling mendekati konsep dari pendapatan ekonomi. Pendapatan komprehensif dihitung dari net income ditambah dengan other comprehensive income atau OCI dengan komponen OCI berdasarkan use GAAP sebagai berikut. Nah, komponen OCI ini yang pertama kan di sini adalah laba rugi belum direalisasi atas sekuritas investasi tersedia untuk dijual, yaitu mencerminkan fluktuasi nilai pasar investasi yang belum dijual. Lalu ada laba rugi derivatif atau cash flow hedge, yaitu menunjukkan dampak lindung nilai atas arus kas masa depan. Lalu ada penyesuaian translasi mata uang asing, yaitu menilai dampak dari fluktuasi kurs terhadap aset atau kewajiban luar negeri. Lalu ada perubahan kewajiban program pensiun, yaitu menunjukkan dampak perubahan nilai kewajiban manfaat pasca kerja. Nah, di bawah IFRS, OCI ini juga mencakup revaluasi aset tetap maupun aset tak berwujud. Walaupun banyak item dalam OCI ini bersifat sementara, informasi ini tetap penting untuk menilai potensi resiko maupun peluang laba di masa depan, terutama bagi perusahaan keuangan.
Nah, dari sisi analisis ini, comprehensive income penting karena lebih baik daripada net income sebagai proxy economic income. Lalu ada memberikan informasi resiko dan potensi atau laba rugi dari masa depan meskipun beberapa komponennya bersifat sementara. Lalu ada menjadi titik awal untuk mengestimasi economic income yang lebih akurat. Jadi non-recurring items ini dalam laporan keuangan tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang wajar mengenai kinerja dan juga posisi keuangan perusahaan. Namun tidak semua pendapatan atau beban ini mencerminkan kegiatan normal perusahaan. Ada kalanya juga perusahaan ini mengalami kejadian khusus yang tidak rutin. Nah, kejadian yang tidak rutin ini yang dinamakan dengan non-recurring, seperti penutupan divisi, perubahan metode akuntansi, atau kerugian besar akibat bencana. Nah, untuk itu, standar akuntansi ini mengatur adanya pengungkapan khusus. Tujuannya apa? Agar pembaca laporan keuangan ini paham, mengerti, dan bisa membedakan mana laba yang berulang atau biasa disebut sustainable income, mana juga rugi yang hanya terjadi sesekali. Nah, kategori utama dari non-recurring items ini ada 4. Yang pertama ada extraordinary items, 2 ada discount operation, 3 accounting change, dan 4 ada special items. Nah, accounting change dan special items akan saya jelaskan, sedangkan 2 yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya dalam non-occurring atau item yang tidak berulang yang ada di dalam laporan keuangan, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu extraordinary items, di mana akun yang luar biasa jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Artinya di sini adalah terjadi sebuah peristiwa atau transaksi yang tidak biasa atau unusual dan jarang terjadi. Didefinisikan dalam 2, yaitu yang pertama ada unusual nature, di mana terjadi suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi dan tidak terkait dengan kegiatan rutin dari usaha tersebut. Yang kedua itu infrequent occurrence atau jarang terjadi, berarti peristiwa tersebut tidak diharapkan akan berulang dalam periode yang mendatang. Nah, namun dalam extraordinary item ini ada beberapa hal yang tidak boleh dikategorikan sebagai extraordinary item karena pada praktik akuntansi tidak memperkenankan perusahaan ini mengklasifikasikan beberapa kerugian atau keuntungan sebagai extraordinary meskipun sifatnya itu tidak biasa atau tidak berulang. Nah, apabila hal tersebut masih terjadi kembali sebagian besar dari operasi normal. Contohnya seperti apa? Contohnya itu penurunan nilai atau penghapusan piutang, persediaan, peralatan yang disewakan atau aset tak berwujud, keuntungan atau kerugian penjualan, atau penghentian segmen bisnis, penyesuaian akrual dan atas kontrak jangka panjang, dan sebagainya yang sesuai di PPT. Lalu dalam laporan keuangan sendiri, ini tuh dicatat pada bagian laporan laba rugi, tetapi disajikan secara terpisah dari laba operasi normal agar pembaca itu bisa membedakan antara pendapatan atau biaya berulang yang berulang dan juga yang tidak berulang. Nah, meskipun beberapa dari operasi extraordinary item ini bersifat non-recurring atau tidak berulang, misalnya itu kerugian persediaan akibat kebakaran gudang. Ini kan mencerminkan resiko operasional ya, dimana kejadian ini tidak diharapkan berlangsung secara reguler. Namun sebagai seorang analis itu tetap harus mempertimbangkan potensi tersebut itu terjadi. Beberapa contoh dari extraordinary item ini kurang lebih seperti itu. Namun memang terkadang itu bersifat operasional, seperti salah satunya tadi ya kebakaran dari persediaan, karena kan itu masih masuk dalam operasi bisnis perusahaan. Ya, lalu yang kedua adalah discounted operation, di mana operasi yang dihentikan ini merupakan adalah penghentian total sebuah divisi, unit bisnis, atau lini produk yang dapat didefinisikan secara terpisah dari operasi utama perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan itu dicatat sebagai operasi yang dihentikan itu wajib disajikan secara terpisah di laba rugi maupun neraca, termasuk laba rugi dari penjualan komponen tersebut ketika produk tersebut ingin dibatalkan atau dihentikan secara total. Syaratnya untuk memenuhi discounted operation ini, komponen bisnis yang dihentikan itu harus dapat dibedakan dengan jelas, baik dari sisi pendapatan maupun arus kas. Lalu komponen tersebut bisa berupa segmen usaha,
subsidiary company, anak perusahaan, unit pelaporan, atau kelompok aset tertentu. Contohnya itu misalnya di pertengahan 90-an, sekitar 2% perusahaan publik itu melaporkan discounted operation. Dalam hal laporan laba rugi, meningkat menjadi 12% pada tahun 2004, meski begitu besarnya operasi dihentikan ini relatif stabil, yakni 2% dari penjualan yang setiap company dari analis punya di buku ini. Namun dampak terhadap laba bersih seringkali lebih besar dibandingkan dengan proporsi terhadap penjualan, sehingga penting diperhatikan oleh analis apakah dia harus menghentikan operasi tersebut atau tidak. Yang pertama, yang ketiga ada accounting items, accounting change. Jadi accounting change di sini merupakan perubahan akuntansi. Jadi, merupakan salah satu kategori dari non-recurring items. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi konsistensi laporan antar periode. Jadi, accounting change sendiri di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada change in accounting principle, yang kedua in accounting estimate, dan yang ketiga di sini ada in reporting entity. Nah, yang pertama, ini perubahannya ini metode akuntansi yang digunakan. Perubahannya ada pada metode yang digunakan. Contohnya, metode persediaan diubah dari FIFO menjadi LIFO. Nah, perlakuan retrospektif ini, laporan periode sebelumnya, ini diubah agar konsisten juga. Nah, untuk yang kedua di sini ada encoding estimate. Jadi perubahannya ini hanya ada pada informasi baru atau pengalaman tambahan. Contohnya, memperpendek umur manfaat mesin dari 10 tahun menjadi 7 tahun. Nah, perlakuan di sini prospektifnya hanya berlaku ke depan, tidak mengubah ke periode sebelumnya yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan pencatatannya itu tidak diubah. Untuk yang in reporting entity, di sini perubahan cara perusahaan ini melaporkan entitasnya bagaimana. Jadi cara pelaporannya yang berubah. Contohnya, perusahaan mulai mengkonsolidasi anak perusahaan yang sebelumnya tidak termasuk. Nah, perlakuan di sini laporan keuangan periode sebelumnya ini disajikan kembali atau restate agar bisa digunakan sebagai bahan perbandingan. Yang terakhir yaitu ada special items. Jadi special items di sini itu merupakan keuntungan atau kerugian besar yang tidak rutin, tetapi tidak memenuhi kriteria dari extraordinary item. Jadi sifatnya ini memang signifikan, namun masih dalam lingkup kemungkinan operasi dalam perusahaan itu. Contohnya, biaya rekonstruksi, misalnya pesangon karena PHK massal. Nah, penutupan pabrik tertentu, penghapusan piutang besar atau write-off, kerugian karena kalah dalam kasus hukum besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyajiannya ini tetap muncul dalam laba rugi, biasanya dalam operating income atau non-operating income. Tetapi harus dijelaskan secara transparan di CALK bagaimana agar investor itu tahu dampaknya bagaimana jika dia menginvest pada perusahaan tersebut. Jadi, secara ringkas, saya bisa meringkaskan bagaimana perbedaan antara keempat jenis tadi. Yang pertama, ada extraordinary itu, kejadiannya ini sangat jarang dan tidak biasa. Perlakuannya disajikan secara terpisah. Sekarang sudah dihapus di iFirst, namun sekarang sudah dihapus di iFirst. Disajikan secara terpisah, net of tax-nya bagaimana. Contohnya, gempa di lokasi yang biasanya tidak rawan. Kemudian ada discontinue operation, di sini laba rugi dari divisi atau komponen usaha yang dihentikan. Dilaporkan terpisah juga, contohnya penjualan divisi sepeda motor. Kemudian accounting change, di sini perubahan prinsip, estimasi atau entitas pelaporannya. Biasanya retrospektif atau prospektif tergantung jenisnya bagaimana. Contohnya FIFO-LIFO, perubahan FIFO ke LIFO, LIFO ke FIFO, atau umur manfaat aset yang diubah. Kemudian ada special items di sini pos besar dan tidak rutin, tapi bukan extraordinary. Tidak rutin tapi bukan extraordinary. Dia tetap di laporan laba rugi dan diungkap secara transparan atau diungkap secara jelas. Dan contohnya ada restrukturisasi, word of besar, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam revenue recognition. Jadi, pertama-tama kita perlu bahas terlebih dahulu mengenai guidelines for revenue recognition.
Jadi pengakuan pendapatan itu sendiri definisinya adalah prinsip dasar akuntansi yang menentukan kapan dan bagaimana perusahaan mencatat pendapatan. Nah, tujuan dari pengakuan pendapatannya sendiri ini agar pendapatan dilaporkan secara akurat, wajar, dan konsisten. Akan tetapi ada dua risiko utama jika terjadi salah pengakuan pendapatan. Yang pertama ada premature atau late recognition, yang berarti ini pendapatan jatuh di periode yang salah. Biasanya ini tuh menyebabkan laba distorsi. Dan resiko kedua yaitu recognition tanpa kepastian realisasi. Biasanya ini terjadi ketika overstate laba terlalu di awal, semisal inventory harusnya di bulan Desember tapi diakuinya di bulan November gitu. Sehingga ini tuh kita perlu melakukan koreksi di periode berikutnya. Kemudian biasanya pendapatan itu diakui jika realize atau realizable atau kas ataupun klaim atas kas hampir pasti dan earn atau aktivitas menghasilkan pendapatan sudah selesai. Dan biasanya ada beberapa praktik, beberapa kondisi yang bisa kita lihat. Yang pertama ada uncertainty in revenue collection. Biasanya masalah yang terjadi itu piutang mungkin tidak tertagih sehingga menyebabkan resiko overstated pendapatan. Dan solusi yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan allowance for doubtful account. Apabila ketidakpastian tinggi, maka kita bisa menunda pengakuan sampai kas diterima atau menggunakan cash basis. Akan tetapi terdapat implikasi tertentu. Yang pertama yaitu kita perlu mengevaluasi apakah penyisihan piutang terlalu konservatif atau terlalu optimis. Kemudian yang kedua yaitu melihat trend aging schedule dari piutang. Kemudian kondisi kedua yaitu revenue when right of return exists. Nah, kondisi yang dimaksud ini tuh biasanya ada beberapa hal, yaitu kondisi agar pendapatan tetap diakui. Yang pertama, ketika harga jual sudah pasti atau dapat ditentukan. Kemudian kedua yaitu pembeli wajib membayar atau tidak tergantung resale. Kemudian yang ketiga yaitu resiko barang hilang atau rusak ditanggung pembeli. Kemudian yang keempat yaitu pembeli punya substance ekonomi sendiri, jadi bukan sekedar agen penjual. Kemudian yang kelima yaitu penjual tidak memiliki kewajiban material tambahan setelah penjualan. Dan kondisi yang terakhir yaitu return dapat diestimasi secara wajar. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan ditunda sampai ketidakpastian selesai. Kemudian ada implikasi yang terjadi. Yang pertama yaitu periksa apakah cadangan retur cukup besar. Kemudian yang kedua yaitu returnnya terlalu tinggi dapat mengindikasikan overstatement penjualan awal. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu franchise revenue. Jadi franchise fee atau biaya awal dan berkelanjutan hanya diakui ketika ada dua kondisi yang terjadi, yaitu pertama semua jasa material dan kewajiban franchisor telah dilakukan, dan yang kedua yaitu franchise termasuk penjualan produk, agency sales, franchise yang direpos, dan biaya franchising ini tuh sudah diakui dan akan masuk ke dalam franchise fee. Dan implikasi yang bisa terjadi ada dua hal. Yang pertama yaitu pendapatan franchise yang diakui terlalu cepat bisa menyesatkan. Kemudian kita juga perlu mengecek apakah perusahaan ini punya tanggung jawab jangka panjang yang belum diakui atau tidak. Kemudian kondisi yang keempat yaitu product financing arrangement. Jadi biasanya terdapat masalah kondisi di product financing arrangement, yaitu penjualan yang sebenarnya hanya pembiayaan persediaan atau seller berjanji akan membeli kembali. Biasanya ini tuh terjadi di reseller gitu. Biasanya di akuntansi sendiri ini penjualan ini tuh gak diakui sebagai penjualan, tapi ini tuh masuknya ke persediaan tetap yang ada di neraca penjual. Lantas implikasi yang bisa terjadi yaitu jika perusahaan melaporkan ini sebagai penjualan, maka ini akan menimbulkan red flag di dalam perusahaan tersebut karena adanya ini tuh bisa menyebabkan jadi potensi manipulasi pendapatan. Kemudian kondisi yang kelima yaitu revenue under contracts atau long term contract. Jadi untuk kontrak jangka panjang seperti konstruksi, biasanya kita tuh melihat dua hal tersebut ini. Yang pertama ada GAAP, yaitu kita bisa menggunakan percentage of completion method yang digunakan apabila estimasi biaya dan progres dapat diandalkan. Dan yang kedua yaitu laba dihitung proporsional dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Kemudian selain GAAP, kita juga harus melihat kerugian kontrak, ini harus segera diakui saat diidentifikasi. Kemudian implikasi yang bisa kita lihat, yang pasti kita tuh harus mengecek asumsi estimasi biaya. Apabila terlalu optimis, maka laba bisa terlihat terlalu besar. Kemudian yang kedua yaitu kita harus membandingkan cost to cost ratio dengan progres aktual perusahaan kita. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu unearned revenue. Biasanya pendapatan diterima di muka, misalnya currency, subscription, maintenance contract, ini tuh diakui proporsional sepanjang periode layanan. Nah, untuk sisa kondisi yang belum diakui ini akan dilaporkan sebagai liabilitas atau unearned revenue. Kemudian untuk implikasi yang bisa terjadi, yang pertama ada dua, yaitu memberikan laba masa depan yang sudah dijamin, dan yang kedua itu kita perlu menganalisis apakah liabilitas unearned revenue ini terlalu besar. Jika terlalu besar, maka dapat berarti pendapatan ini akan naik di masa depan tanpa adanya penjualan baru. Baik, selanjutnya masuk ke dalam revenue recognition criteria. Jadi, pendapatan itu baru bisa diakui jika memenuhi beberapa kriteria yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama ada aktivitas menghasilkan pendapatan selesai. Jadi di sini tuh yang dimaksud adalah tidak ada usaha material yang perlu dilakukan lagi untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu resiko kepemilikan berpindah ke pembeli. Jadi perusahaan itu tidak lagi menanggung resiko atas produk ataupun jasa. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu pendapatan dan biaya dapat diukur akurat. Jadi di sini estimasi harga dan biaya itu tidak spekulatif. Kemudian kriteria keempat yaitu menghasilkan peningkatan aset atau penurunan liabilitas. Jadi umumnya dalam bentuk kas, piutang, ataupun aset lain itu dapat ditingkatkan. Kemudian yang kriteria kelima yaitu transaksi dengan pihak independen atau arm's length. Jadi di sini tuh tidak ada pihak yang terafiliasi kecuali transaksi ini itu bersifat wajar. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu tidak dapat dibatalkan. Jadi tidak ada hak retur signifikan ataupun ketentuan pembatalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analysis implication of revenue recognition. Jadi dapat kita lihat bahwa pengakuan pendapatan itu sangat memengaruhi income statement dan valuasi perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh analisis. Yang pertama yaitu motivasi manajemen. Jadi, manajemen itu pastinya memiliki berbagai macam bentuk insentif untuk mengatur baik itu untuk waktu pengakuan pendapatan demi mencapainya terkait laba, bonus, ataupun harga saham tertentu. Kemudian, hal yang perlu atau harus diperhatikan oleh analis yang kedua yaitu diskresi akuntansi. Jadi, metode pengakuan dapat dipilih secara legal tetapi memengaruhi hasil. Contohnya, memilih percent of completion versus complete contract. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan oleh analis sendiri itu ada red flag. Nah, red flag di sini itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah naik, tapi arus kas dari operasi tidak ikut naik. Nah, ini tuh ada indikasi pendapatan fiktif. Biasanya kalau cara kita mengetahui itu pendapatan fiktif atau tidak, kita tuh melihat dari labanya. Kalau misalnya laba turun, pastinya arus kas operasi itu kan nggak naik. Tapi kalau misalnya laba naik, tapi arus kas dari operasi itu nggak ikut naik, nah ini tuh pendapatan fiktifnya kelihatan gitu. Kemudian yang kedua yaitu piutang melonjak. Jadi di sini ada yang perlu diperhatikan yaitu mungkin karena adanya potensi pengakuan terlalu dini sehingga piutang itu melonjak. Misalnya inventory yang telah dibeli di bulan Desember tapi diakuinya lebih cepat di bulan November gitu. Nah, ini bisa membuat piutang melonjak. Kemudian ada penggunaan nota piutang jangka panjang ataupun kontrak dengan pihak lemah finansial. Kemudian setelah kita memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh analis ini, kita itu sebagai analis juga perlu memastikan pendapatan itu mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya angka dari akuntansi gitu. Kemudian jika kita lihat dari resiko manipulasi, biasanya ada tekanan tertentu untuk memenuhi target
biasanya untuk mendorong manajemen itu mengakui pendapatan terlalu cepat. Nah, jadi analisis itu harus memperhatikan kualitas piutang, ketentuan kontrak, dan kontingensi yang tidak diakui gitu. Kemudian biasanya analisis itu juga harus waspada, jadi mereka itu perlu mengevaluasi apakah pengakuan pendapatan itu mencerminkan realitas ekonomi. Contohnya kita sebagai analis itu harus memeriksa apakah penjualan ke distributor itu hanya memindahkan stok atau benar-benar menjual ke konsumen akhir begitu. Apabila distributor hanya memindahkan stok, itu biasanya di konsumen akhirnya mengalami ketidakakuratan dalam data gitu. Kan nama saya John Fajar Samuel Simonusong, NPM awal 210, NPM akhir 324. Materi selanjutnya yaitu deferred charge atau beban tangguhan. Beban tangguhan ini adalah biaya yang telah terjadi tetapi ditangguhkan pengakuannya karena diharapkan akan memberikan manfaat pada periode mendatang. Sebagian kompleks aktivitas bisnisnya dalam memperluas jumlah dan jenis beban tangguhan. Contohnya yaitu biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran untuk perangkat lunak komputer. Perbedaan antara beban tangguhan dan aset tidak berwujud seringkali tidak jelas. Dalam banyak kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai beban tangguhan, sedangkan biaya yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Selanjutnya yaitu research and development. Perusahaan melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi, dan pengembangan dengan berbagai alasan. Beberapa kegiatan tersebut ditujukan untuk mempertahankan produk yang sudah ada, sementara yang lain bertujuan mengembangkan produk dan proses baru. Kegiatan penelitian berfokus pada penemuan, sedangkan kegiatan pengembangan merupakan penerjemah dari hasil penelitian. Aktivitas R&D tidak mencakup perubahan rutin atau berkala dalam operasi yang sedang berjalan, riset pasar, dan kegiatan pengujian. Yaitu accounting for research and development. Akuntansi untuk biaya R&D seringkali bermasalah. Alasan kesulitannya dalam akuntansi R&D ini meliputi yang pertama, tingginya ketidakpastian atas manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas R&D. Yang kedua, adanya jeda waktu yang cukup signifikan antara dimulainya aktivitas R&D dan penentuan keberhasilannya. Yang ketiga, masalah dalam evaluasi karena sifat sebagiannya aktivitas tersebut tidak berwujud. Selanjutnya yaitu analisis research and development. Analisis terhadap pengeluaran R&D sangat menantang. Besarnya jumlah pengeluaran tersebut seringkali cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam analisis pendapatan perusahaan saat ini maupun di masa depan. Pelakuan akuntansi atas pengeluaran R&D ini merupakan solusi sederhana untuk suatu fenomena yang kompleks. Banyak aktivitas R&D yang tidak diragukan lagi menciptakan manfaat di masa depan, dan secara konseptual pengeluaran R&D seharusnya tidak dibebankan langsung sebagai biaya pada saat terjadinya. Namun ketidakpastian ini atas manfaat tersebutlah yang membatasi kapitalisasi R&D. Di sisi lain, membebankan biaya R&D dapat mengurangi kegunaan informasi lain. Misalnya, ketika perusahaan mengeluarkan biaya R&D yang besar dengan tujuan memperoleh manfaat di masa depan, laba saat ini menurun, sementara harga saham pada perusahaan di pasar justru seringkali mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu overview of supplementary employee benefits. Terdiri dari dua subbab, yaitu yang pertama kontrak kompensasi tangguhan, yang kedua stock appreciation rights atau SARS. Pada kontrak kompensasi tangguhan ini adalah janji untuk membayar karyawan di masa depan, terkadang dengan syarat tertentu. Perusahaan ini sering memberikan kontrak kepada eksekutif kunci yang ingin dipertahankan atau kepada mereka yang memilih menunda penghasilan hingga masa pensiun atau tahun dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kontrak semacam inilah yang sering kali mencakup klausul non kompetisi atau menentukan ketersediaan karyawan untuk memberikan jasa konsultasi. Pada akuntansi, umumnya disyaratkan bahwa setidaknya nilai kini dari kompensasi tangguhan harus diakui secara sistematis dan rasional selama periode kerja aktif sejak kontrak dibuat. Selanjutnya yaitu stock appreciation rights atau SARS adalah hak saham yang diberikan kepada karyawan atas sejumlah saham tertentu. Penghargaan SAR ini didasarkan pada kenaikan nilai pasar saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat dibayarkan dalam bentuk kas, saham, atau kombinasi
keduanya. Berdasarkan rencana ini, perusahaan mencatat beban kompensasi pada akhir setiap periode. Beban tersebut dihitung sebagai selisih antara harga pasar saham pada saat penghargaan dengan harga opsi pada tanggal pemberian. Akuntansi menyediakan metode untuk mengalokasikan beban tersebut sepanjang periode jasa, dan perubahan harga pasar dari periode ke periode tertentu itu dicatat sebagai penyesuaian terhadap beban kompensasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai interest cost. Di sini ada bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang, dihitung berdasarkan tingkat bunga pokok dan waktu. Kemudian interest computation, di mana biaya bunga ini tuh dihitung dari nominal rate utang, kemudian termasuk amortisasi, diskon atau premiumnya. Nah, di sini interest capitalization itu memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mencerminkan biaya akuisisi, lebih akurat kemudian menyebarkan biaya ke periode saat aset menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir ada analyzing interest, di mana ada perdebatan soal bunga pada convertible debt dan kapitalisasi bunga, di mana kapitalisasi bunga ini menambah aset atau PPE lalu disusutkan. Selanjutnya ada income taxes, di mana pajak penghasilan itu merupakan biaya besar dan penting dalam analis laporan keuangan. Ini tuh fokusnya pada akuntansi pajak, bukan hukum pajak. Kemudian temporary difference itu muncul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban antara GAAP dan pajak. Misalnya sewa diterima di muka, itu depresiasi dipercepat, kemudian cadangan piutang dan restrukturisasi. Kemudian ada permanent difference, itu bersifat tetap dan tidak akan berbalik. Contohnya bunga obligasi kota yang bebas pajak, tax credit, serta laba anak perusahaan luar negeri. Dan yang terakhir ada deferred tax accounting, di mana perbedaan waktu ini itu menimbulkan pajak tangguhan. Jika laba GAAP lebih tinggi dari pajak, terbentuk deferred tax liability. Kemudian yang terakhir ada income taxes. Yang pertama ada nature of deferred taxes, di mana deferred tax liability ini tuh berarti pajak masa depan akan naik karena GAAP income lebih tinggi di masa lalu. Nah, deferred tax asset ini tuh berarti pajak masa depan itu turun karena GAAP income-nya tuh lebih rendah. Kemudian ada accounting for deferred tax, di mana baik US GAAP maupun IFRS itu memakai pendekatan asset liability. Ini tuh fokusnya pada perubahan nilai aset dan liabilitas pajak tangguhan, bukan jumlah pajak yang langsung dibayar, sehingga laporan itu lebih mencerminkan dampak dari perbedaan waktu. Baik, materi selanjutnya adalah penyesuaian laporan keuangan. Mencatat bahwa aset atau liabilitas pajak tangguhan bukanlah aset yang sebenarnya, dalam artian aset tersebut tidak memberikan manfaat di masa mendatang atau membebankan kewajiban di masa mendatang kepada perusahaan. Karena itu, banyak analis mengecualikan aset atau liabilitas tersebut dari neraca saat melakukan analisis rasio. Lalu ada penilaian saat ini aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset atau liabilitas pajak tangguhan merupakan potensi arus kas masa depan yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Namun, perbalikan ini dapat terjadi bertahun-tahun kemudian, yang dalam hal ini nilai kini dari gambar arus kas akan jauh lebih kecil daripada yang tercatat di neraca. Oleh karena itu, beberapa analis merekomendasikan menilai aset atau liabilitas ini secara masa kini. Lalu ada meramalkan pendapatan dan arus kas masa depan. Pengungkapan pajak penghasilan berguna untuk memperkirakan arus kas masa depan. Kita perlu mempertimbangkan perbedaan permanen dan temporer dalam perkiraan arus kas kita. Pertama, mari kita mempertimbangkan perbedaan permanen. Sebagian besar buku teks penilaian merekomendasikan penggunaan tarif pajak menurut undang-undang atau yang saat ini 35% ketika memperkirakan laba atau arus kas masa depan. Next, yaitu menganalisis perbedaan permanen dan juga temporer. Seorang analis harus mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang dengan memeriksa komponen-komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Secara khusus, penting untuk mengidentifikasi komponen-komponen non-berulang yang mempengaruhi tarif pajak efektif untuk sementara. Penting juga untuk menganalisis sifat perbedaan temporer yang diidentifikasi oleh komponen aset dan liabilitas pajak tangguhan.
Seorang analis harus mengevaluasi reversibilitas penangguhan dan juga membuat estimasi tentang seberapa cepat pengembalikan tersebut diharapkan terjadi. Next yaitu manajemen laba dan kualitas laba. Penyisihan penilaian merupakan alat manajemen laba yang populer. Oleh karena itu, seorang analis harus dengan cermat memeriksa setiap perubahan, khususnya penurunan dalam penyisihan penilaian, karena hal tersebut dapat menjadi upaya untuk mengelola laba. Secara umum, banyak analis membandingkan GAAP dan penghasilan kena pajak untuk mengevaluasi kualitas laba. Adanya liabilitas pajak tangguhan atau aset yang besar menunjukkan bahwa laba GAAP di masa lalu lebih tinggi daripada penghasilan kena pajak. Selanjutnya yaitu studi kasus analisis aktivitas operasi laporan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yaitu yang pertama penerimaan kas, terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan operator lain sebesar Rp148.415 miliar, stabil dibanding tahun 2023 sebesar Rp148.458 miliar. Selanjutnya penerimaan kas dari pendapatan bunga sebesar Rp1.366 miliar, naik dari Rp1.044 miliar dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu restitusi pajak sebesar Rp1.144 miliar, naik signifikan dari Rp681 miliar di tahun sebelumnya. Yang mana ini menunjukkan arus kas masuk tetap kuat dari core business serta tambahan efisiensi pajak. Selanjutnya yaitu pengeluaran kas, terdiri dari yang pertama beban usaha sebesar Rp51.273 miliar, lebih rendah dari tahun 2023 sebesar Rp53.410 miliar. Yang kedua, pembayaran ke karyawan sebesar Rp16.364 miliar, sedikit naik dari Rp16.116 miliar. Yang ketiga, pajak penghasilan yaitu sebesar Rp11.528 miliar, naik dari Rp10.746 miliar. Selanjutnya, yang keempat, beban bunga sebesar Rp5.295 miliar, naik dari Rp4.748 miliar. Selanjutnya, sewa jangka pendek atau bernilai pendek atau bernilai rendah sebesar Rp3.693 miliar, hampir sama dengan tahun 2023 sebesar Rp3.770 miliar. Selanjutnya, PPN bersih sebesar Rp1.691 miliar, naik dari Rp1.410 miliar. Jadi didapatkan hasilnya yaitu beban operasional lebih efisien, tapi biaya keuangan dan pajak cenderung meningkat. Selanjutnya yaitu kas bersih dari aktivitas operasi. Pada tahun 2024 sebesar Rp61.600 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp60.581 miliar. Peningkatan sebesar 1,7% ini menunjukkan kemampuan Telkom menjaga arus kas operasional tetap positif walau menghadapi kenaikan beban bunga dan pajak. Selanjutnya yaitu analisis penyebab. Yang pertama, stabilitas penerimaan dari pelanggan, yaitu pendapatan kas tetap tinggi meski persaingan dengan operator lain makin ketat. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan layanan data dan digital, walaupun layanan legasi atau telepon dan SMS menurun. Yang kedua yaitu efisiensi beban operasi, yaitu beban yang dibayarkan turun Rp2,1 triliun dari Rp53,4 triliun menjadi Rp51,2 triliun. Hal ini sesuai strategi Telkom untuk melakukan cost efisiensi melalui digitalisasi operasional dan konsolidasi infrastruktur. Ketiga yaitu naiknya pajak dibayar. Pada pajak penghasilan yang dibayar naik sebesar Rp742 miliar, mencerminkan laba fiskal lebih besar dan meningkatnya kepatuhan pajak. Selanjutnya yaitu beban biaya bunga lebih tinggi, yaitu ada kenaikan sebesar Rp547 miliar yang sejalan dengan meningkatnya utang berbunga. Utang berbunga ini naik dari Rp68.124 triliun pada tahun 2023 ke Rp76.868 triliun pada tahun 2024. Yang kelima,
restitusi pajak meningkat, yaitu lonjakan restitusi ini meningkat sebesar 681 miliar rupiah menjadi 1.144 miliar rupiah, yang menunjukkan adanya pemulihan kas dari kelebihan bayar pajak tahun sebelumnya. Baik, sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.